Sejarah sains itu kan sering banget diceritain dengan alur yang gitu-gitu aja. Tapi, gimana kalau saya bilang, salah satu bab paling penting dalam sejarah itu justru udah lama banget kita lupain. Hari ini, kita bakal kenalan sama satu tokoh yang mungkin bakal mengubah cara pandang Anda tentang fondasi sains modern. Coba deh kalau kita ngomongin soal metode ilmiah, siapa nama yang pertama kali muncul di kepala Anda? Mungkin beberapa tokoh ini ya? Pasti, nama-nama kayak Galileo dan Bacon selalu disebut-sebut. Dan mereka emang raksasa di bidangnya, nggak salah lagi. Tapi gimana kalau saya kasih tahu akar dari metode mereka itu ternyata udah ditanam 500 tahun sebelumnya? Dan di benua yang sama sekali berbeda? Betul! Fondasi dari cara kita berpikir secara ilmiah mungkin aja udah diletakkan berabad-abad sebelumnya di jantung peradaban dunia Islam. Oke, sekarang kita mundur jauh ke belakang, ke Baghdad di abad ke-9. Sebuah pusat intelektual yang benar-benar gemilang di zaman keemasan Islam. Nah, di tengah kemegahan intelektual ini, hadirlah tokoh utama kita, Al-Kindi. Dia bukan sekedar cendekiawan biasa loh, dia itu seorang visioner. Saking dihormatinya, dia sampai dapat julukan filsuf orang-orang Arab. Biar kebayang sejenius apa dia, coba lihat angka ini. Lebih dari 270 karya tulis. Itu bukan sekedar produktif ya, itu tuh ledakan intelektual yang mencakup hampir semua bidang pengetahuan yang bisa dibayangin di masanya. Dan cakupannya, wah ini luar biasa banget. Filsafat, optik, kriptologi, kedokteran, kimia, bahkan sampai cara menempa pedang terbaik pun dia pelajari. Dia bukan cuma jago di satu bidang, dia itu seorang polimath sejati. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari revolusinya. Ini bukan cuma soal apa yang dia pelajari, tapi yang lebih penting, bagaimana dia mempelajarinya. Ini nih perubahan fundamentalnya. Selama berabad-abad, pengetahuan itu artinya ya terima aja apa kata pemikir-pemikir kuno. Tapi Al-Kindi bilang, tunggu dulu. Buat dia, sebuah ide tuh nggak ada artinya kecuali bisa diuji dan dibuktiin di dunia nyata. Ini sebuah revolusi pemikiran. Dan kata-katanya sendiri yang jadi bukti. Waktu dia mengkritik sarjana lain, dia nggak cuma berdebat. Dia menetapkan aturan main baru untuk pengetahuan, tunjukin buktinya. Inilah fondasi dari semua sains modern. Dan dia nggak cuma ngomong doang loh, dia beneran melakukan eksperimen. Salah satu yang paling elegan dan terkenal itu cuma pakai sesuatu yang sederhana banget. Kejeniusannya itu justru terletak pada kesederhanaan ini. Dengan langkah-langkah yang terkontrol dan bisa diulang siapa aja, dia berhasil ngebuktiin secara eksperimental kalau udara itu punya massa dan bisa berubah wujud jadi air. Ini bukan lagi filsafat, ini udah fisika observasional. Inilah metode ilmiah dalam bentuknya yang paling murni. Dan dia ngelakuin persis seperti yang ilmuwan modern lakukan, mendokumentasikan metodenya, mencatat hasilnya, dan yang paling penting, dia pakai data itu untuk membantah teori-teori yang salah. Kayak ide aneh bahwa air bisa merembes gitu aja lewat kaca. Metodologi revolusioner ini nggak cuma dia simpan buat satu eksperimen aja. Al-Kindi menerapkannya di hampir semua bidang. Dan hasilnya benar-benar luar biasa. Coba lihat keragaman ini. Di bidang kimia, dia menolak alkimia dan lebih memilih studi empiris. Di kriptologi, dia pakai statistik buat mecahin kode. Di kedokteran, dia menerapkan matematika buat nentuin dosis obat. Benang merahnya apa? Bukti dan pengamatan selalu mengalahkan spekulasi. Rasa ingin tahunya itu kayaknya bener-bener gak ada batasnya. Dia lihat ke langit dan bertanya salah satu pertanyaan paling fundamental dalam ilmu optik. Dan teorinya itu luar biasa maju untuk zamannya. Dia menyimpulkan kalau warna biru itu hasil campuran cahaya matahari yang berinteraksi sama partikel debu dan uap di atmosfer. Ini tuh intuisi awal yang keren banget dari apa yang sekarang kita sebut hamburan Rayleigh. Jadi, kalau Al-Kindi sehebat itu, kenapa namanya nggak lebih dikenal ya? Apa karyanya hilang gitu aja? Ternyata enggak. Pengaruhnya itu bergema selama berabad-abad. Jejak warisannya itu jelas banget. Karyanya diterjemahin ke bahasa Latin dan 400 tahun kemudian, tokoh kayak Roger Bacon yang sering disebut sebagai salah satu bapak metode ilmiah Eropa mengutip Al-Kindi berkali-kali. 3 abad setelahnya, di puncak Renaissance, dia masih diakui sebagai salah satu dari 12 pemikir terhebat dalam sejarah. Pengaruhnya nggak bisa dibantah. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Al-Kindi atau Al-Kindus, seperti yang dikenal di Barat, bukanlah tokoh pinggiran.
Dia adalah salah satu pilar utama yang menyalurkan pemikiran kritis dan metode eksperimental dari zaman keemasan Islam ke Renaissance Eropa. Dan pada akhirnya, filosofinya mungkin bisa kita rangkum dari kata-katanya sendiri yang indah ini. Baginya, pengetahuan adalah satu-satunya harta yang gak akan pernah bisa dicuri. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir. Sejarah itu seringkali jauh lebih rumit dan saling terhubung daripada yang kita bayangkan. Dengan mengetahui kisah Al-Kindi, kita diingatkan untuk terus bertanya dan terus mencari, karena selalu ada lebih banyak hal untuk ditemukan.